Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita semua. Dengan rahmat dan karunia-Nya itulah kita bisa hidup di dunia ini, bisa kita melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan, bisa kita mencari ilmu dan mencari nafkah. Dengan segala nikmat dan karunia-Nya Allah itu, maka sepantasnya kita bersyukur kepadanya. Allah menjanjikan, bila kita syukuri nikmat Allah itu, insya Allah kita akan ditambahkan rezekinya itu. Tetapi bila kita ingkari, maka Allah berikan ancaman azab yang pedih. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kemudian salawat dan salam kita mohonkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan risalah Islamiyah ini untuk keselamatan manusia hidup di dunia dan untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Amin. Khutbah kita pada hari ini adalah terkait dengan pendidikan anak atau pendidikan ibadah di dalam keluarga. Hadirin bahagia, sebagai pengantar, baru-baru ini kita disuguhkan materi perdebatan di dewan publik, yaitu tentang child free, yaitu tentang keluarga yang ingin tidak memiliki anak. Jadi ada suatu gagasan, suatu kampanye di depan publik bahwa kita ini bebas untuk memilih, untuk berkeluarga itu punya anak ataupun tidak. Nah, sehingga itu menjadi perdebatan. Baru-baru ini ada seminar internasional di Yogyakarta membicarakan tentang child free ini, yaitu tentang kebebasan tidak memiliki anak. Nah, hadirin bahagia, bagaimana kedudukan keluarga yang menginginkan tidak punya anak di dalam rumah tangga? Ternyata setelah kita pelajari, kita dalami di dalam maqasidus syariah, salah satunya tujuan syariat diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini adalah untuk hifzun nasal, yaitu untuk memelihara keturunan. Dengan demikian, syariat Islam diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini, salah satunya ialah untuk berumah tangga, berkeluarga, dan memiliki keturunan. Untuk apa keturunan? Untuk melanjutkan risalah kepemimpinan, risalah khilafah di muka bumi ini, yaitu kepemimpinan untuk memelihara bumi ini supaya bumi ini dan manusia ini memiliki peradaban yang berkemajuan, sehingga hidup manusia itu lebih baik, lebih sempurna, lebih efektif dan lebih efisien, sehingga tujuan hidup manusia itu lebih mudah untuk dicapai. Nah, hadirin bahagia, ya, salah satu tujuan keluarga itu berumah tangga adalah untuk mendapatkan anak, untuk mendapatkan keturunan, dan itu semuanya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah keduanya adalah setelah berkeluarga, punya istri atau punya suami dan punya anak, bagaimana langkah selanjutnya? Di dalam Islam ada namanya tentang pendidikan keluarga di dalam Islam, atau pendidikan rumah tangga di dalam Islam. Kalau kita mengacu kepada Al-Quran,
bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang menjadi pedoman bagaimana pendidikan keluarga. Kisah yang sangat luar biasa adalah kisah Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim yang dikatakan dalam sebuah cerita dan hikayat, dia adalah seorang abdi, ya, seorang hamba sama saya. Dan dia memiliki ilmu yang dalam tentang hikmah dan kebijaksanaan. Salah satu ilmunya itu ialah bagaimana cara mendidik keluarga. Di dalam Al-Quran diceritakan di dalam surah Luqman ayat 17. Di situ dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ini kata-kata Luqmanul Hakim yang direkamkan melalui wahyu Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini berarti, wahai anakku, laksanakanlah solat dan suruhlah manusia berbuat ma'ruf dan cegahlah mereka dari berbuat mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara dan urusan yang penting. Nah, hadirin bahagia, inilah langkah selanjutnya bagi orang-orang yang memiliki keluarga dan memiliki anak, adalah kewajiban mendidik anak itu. Salah satu kewajiban mendidik anak itu adalah tentang ibadah, ya. Di sini dikatakan, kata Luqman, wahai anakku, dirikanlah solat. Ya, kenapa solat? Karena Rasulullah mengatakan solat itu sebagai imaduddin. Ya, solat itu adalah tiang agama. Orang yang mengerjakan solat berarti dia telah membangun agama itu. Dan orang yang tidak solat berarti dia telah meruntuhkan agamanya. Maka ini penting dan bahagian daripada nasihat Luqman kepada anaknya. Yang kedua, kata Luqman, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Jadi tidak cukup solat saja. Tidak cukup hanya kita dengan Allah saja berkomunikasi, tetapi tentang hidup di dunia ini juga penting diperhatikan. Yaitu yang pertama itu adalah wa'mur bil ma'ruf. Suruhlah manusia itu berbuat yang baik. Yang baik-baik kita anjurkan. Bukan menggurui, bukan mendikte, tetapi ini adalah perintah menyuruh orang berbuat baik, tentu terutama kepada keluarga kita, kepada istri, kepada anak, dan kepada orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Tidak cukup hanya menyuruh berbuat baik, tetapi juga wanha 'anil munkar, cegah mereka berbuat yang mungkar. Berbuat mungkar itu bisa bermungkar kepada diri sendiri, bisa mungkar kepada keluarga, bisa mungkar kepada masyarakat, bisa mungkar kepada negara dan bangsa, bisa mungkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua dicegah. Karena tidak akan sempurna solat bila ke ma'ruf tidak dilakukan, bila yang mungkar selalu dikerjakan. Nah, hadirin bahagia, selanjutnya dikatakan di sini bahwa orang-orang yang menegakkan kebenaran, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada yang ma'ruf, kepada yang mungkar, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah pada yang mungkar, itu tidak mudah dan banyak tantangannya. Bila ada tantangan, ada hambatan, maka kata Allah, wasbir 'ala ma asabak, bersabarlah. Bersabar itu artinya apa? Teruslah berjuang pada jalan kebenaran. Carilah cara yang terbaik sehingga perjuangan itu tetap dilakukan. Kemudian inna dzalika min azmil umur. Yang demikian itu adalah urusan yang penting, ya. Hadirin bahagia, ini Allah yang merekamkan wahyunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk kita perhatikan. Nah, hadirin sidang Jumat yang berbahagia, seorang tokoh pendidik Islam yang bernama Nasih Ulwan, dia memberikan 5 tip, ya, 5 cara untuk mendidik anak, mendidik keluarga itu. Kata Nasih Ulwan, yang pertama, bila kita mendidik keluarga, si ayah atau si ibu, maka yang pertama sekali berilah keteladanan. Ini penting.
si ayah bila suruh anak sholat, tetapi dia tidak sholat, maka dia tidak memberikan keteladanan. Keteladanan itu tidak dapat oleh anaknya. Maka pendidikan itu tidak begitu berbekas pada si anak. Yang kedua adalah membiasakan perbuatan yang baik. Maka anak-anak itu dilatih ketika umur 7 tahun, kata Rasulullah, suruhlah anakmu sholat. Jika 10 tahun juga tidak, maka berilah dia panis, ya, berilah dia sanksinya kalau tidak sholat. Dan jika tidak, maka nanti setelah dewasa dia akan menjadi biasa. Ini adalah dalam membiasakan dari kecil, walaupun dia belum dicatat sebagai pahala untuk dirinya, tetapi dia telah kita biasakan dalam pendidikan yang baik. Di dalam tutur kata yang baik, yang sopan. Bila anak-anak kita itu berkata yang tidak baik, berkata yang tidak sopan, kita biarkan saja. Maka kita telah membiasakan dia kepada kemungkaran. Maka itu ancaman bagi masa depan si anak itu. Nah, hadirin bahagia, yang ketiga kata Nasi Ulwan adalah pendidikan dan nasihat. Ya, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Tidak ada agama kalau tidak ada nasihat. Karena wahyu Allah itu turun kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada publik, kepada masyarakat. Jadi nasihat itu penting, terutama kepada orang-orang yang di bawah pengaruh mereka itu. Nah, hadirin bahagia, di samping itu yang keempat adalah mendidik anak itu perlu perhatian dan pengawasan. Kalau kita di rumah anak-anak punya HP, kita tidak perhatikan bagaimana gelagat anak. Dia berteman dengan tetangga sebelah, tidak kita perhatikan gelagat anak. Dan kebiasaannya itu kita biarkan saja. Maka bisa-bisa satu saat terjadi sesuatu yang besar yang tidak diinginkan, baru kita khawatir di situ. Maka itu namanya sudah terlambat. Maka sedia payung sebelum hujan. Bila hujan telah turun, kemana payung mau dicari? Itu pun sudah terlambat. Nah, hadirin bahagia, maka perlu kepada anak dan keluarga itu perhatian. Perhatian di bidang apa saja? Di bidang keamanan, di bidang ekonomi, di bidang sosial dan sebagainya. Dan yang kelima adalah memberikan reward dan panis. Dalam Islam, ya, walaupun banyak yang menentangnya, tetapi Islam tetap berdiri dengan ajarannya. Karena Islam itulah bisa bertahan sampai hari ini, dan Islam itu ajarannya tetap kokoh sampai hari ini. Kenapa? Karena ajarannya memiliki konsep reward dan panisnya. Ya, ada penghargaan, ada pahala di situ, ada panis, ada dosa di situ. Bila beramal baik, maka dia akan dapat pahala. Bila dia beramal buruk, dia akan dapat dosa. Itulah reward dan panis. Di rumah tangga juga begitu. Jangan orang tuanya dilarang melarang. Ya, ada konsep-konsep disampaikan itu, dilarang melarang. Ya, tidak boleh melarang, tidak boleh marah. Yang tidak boleh itu apa? Menyakiti tidak boleh, menyiksa tidak boleh. Tetapi melarang, ya kalau tidak baik pasti dilarang. Ya. Dalam hukum bernegara pun ada perintah dan ada larangan. Ya. Jalan raya saja ada larangan. Ya, ada lampu merah, ada lampu hijau, ada lampu kuning. Kenapa di agama tidak boleh? Ya. Nah, hadirin bahagia, inilah salah satu konsep dalam agama Islam, yaitu keluarga itu perlu diperhatikan, ya. Perlu dididik dan untuk mencapai tujuan keluarga itu. Apa tujuan keluarga? Tujuannya ialah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang tenang, keluarga yang bahagia, saling menyayangi dan saling mencintai. Antara suami dengan istri, antara ayah dengan anak, antara ibu dengan anak. Semuanya itu harus saling sakinah, mawaddah, warahmah, saling berkasih sayang dan saling mencintai. Nah, hadirin yang berbahagia, Mukti Ali, mantan Menteri Agama kita, pernah mengatakan, kalau Anda ingin membentuk keluarga yang bahagia, maka kalau Anda ingin membangun negara yang bahagia, maka bentuklah keluarga yang bahagia.
Kalau Anda ingin membangun negara yang sejahtera, maka bangunlah keluarga yang sejahtera. Maka negara yang makmur ya juga akan datang daripada keluarga yang makmur. Maka hadirin bahagia, suatu kemustahilan bila orang mencita-cita kepada negara adil dan makmur, sedangkan rumah tangganya tidak adil dan tidak makmur. Maka untuk itu, mari kita perhatikan bahagian daripada ajaran agama Islam, termasuk al-ahwalul akhsyasiyah, yaitu perkara-perkara rumah tangga, perkara-perkara keluarga. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tattaqun. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaklah kamu memperhatikan apa-apa yang kamu lakukan untuk persiapan hari esok. Untuk itu juga kepada kita semua, mari kita perhatikan anak dan istri kita. Kita perhatikan keluarga kita. Apa yang sudah kita tanam untuk mereka, apa yang sudah kita perbuat untuk mereka, untuk masa depan mereka. Karena kita mungkin telah lewat pada masa-masa lalu, dan mungkin anak-anak itu perlu masa depan. Maka kita evaluasi. Jika masih ada yang perlu kita perbaiki, kita tingkatkan, mari segera. Terutama di bidang pendidikan agama, pendidikan ibadah dalam rumah tangga, dan juga pendidikan moral. Demikian khutbah yang singkat ini. Barakallahu li walakum walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawabina wa ja'alna minal mutatahhirina wa ja'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.